Pemirsa Intens Investigasi, geger kontroversi panas meletus di jagat maya ketika Tengku Zanzabela mengkritik tajam Novi Pratiwi sebagai sosok overacting dalam penggalangan donasi untuk Agus Salim, seorang korban siraman air keras yang diduga dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri. Tak berhenti sampai di situ, Zanzabela juga menyoroti masa lalu Novi yang dinilai penuh teka-teki dari kehidupan bergelimang sebagai pramugari hingga keputusan mengejutkannya untuk terjun menjadi konten kreator dan kini berfokus pada isu kemanusiaan seperti anak-anak terlantar dan orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Lantas apa kata Tengku Zanzabela dalam sebuah video seperti yang dikutip tim Intens Investigasi dari akun media sosialnya? Apa pula alasan dibalik langkah Novi meninggalkan dunia pramugari dan mendalami dunia konten? Menurut pengetahuan Tengku Zanzabela. Lalu, seperti apa pula tanggapan dari sejumlah pakar hukum yang mengurai sisi hukum permasalahan ini? Termasuk diantaranya Nicholas Kilikili, advokat kondang yang dikenal publik karena kiprahnya dalam kasus pembebasan kliennya Peggy Setiawan dalam penghilangan nyawa Vina di Cirebon. Benarkah di tengah banyaknya suara sumbang yang membela Novi, Nicholas Kilikili justru condong mendukung Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus donasi untuk Agus Salim, seorang korban serangan air keras yang diduga dilakukan oleh rekan kerjanya, masih jadi perbincangan hangat di jagat media sosial, termasuk menarik perhatian seorang pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Dengan lantang menyuarakan pendapatnya mengenai penggalangan donasi yang dilakukan oleh Novi Pratiwi, dalam komentarnya Zanzabela juga menyatakan bahwa Novi dinilainya telah bertindak terlalu overacting dalam upayanya mencari simpati publik. Kritik ini agaknya mencuat karena publik mulai menyoroti peran Novi dalam proses penggalangan dana untuk Agus dan merasa bahwa perhatian lebih diarahkan kepada Novi daripada sosok yang sebenarnya membutuhkan bantuan, yaitu Agus. Tengku Zanzabela juga menuturkan bahwa dalam kasus ini, tindakan Novi dianggapnya terlalu mendramatisasi situasi, justru berpotensi mengaburkan tujuan utama dari penggalangan dana ini. Ia juga menegaskan bahwa sudah seharusnya donasi ini menjadi hak Agus sepenuhnya, tanpa ada intervensi yang terkesan berlebihan dari pihak yang menggalang dana. Hingga lebih lanjut, ia pun juga menyoroti komentar dari sejumlah pakar hukum ternama tanah air yang turut memperkuat pandangannya. Yaitu menurutnya tokoh hukum seperti Kamarudin dan Hotman Paris telah mengungkapkan pendapat serupa, yakni bahwa Novi seolah telah melampaui batas dalam penggalangan donasi ini. Awalnya kasus Agus versus Novi ini tidak terlalu penting buat saya, namun sekarang menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menekan kemanusiaan. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhan Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum, Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dalam perkembangan terbaru mengenai kasus donasi ini, Tengku Zanzabela kembali angkat bicara. Menurutnya, masyarakat seharusnya menjaga empati terhadap kondisi yang tengah dialami Agus, yang hidupnya berubah drastis setelah insiden penglihatannya hilang akibat serangan air keras. Menilai bahwa di tengah keterpurukan yang dialami Agus, tidak pantas rasanya bagi warganet untuk bergurau atau melontarkan komentar negatif yang hanya memperburuk situasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap dan berempati terhadap Agus
yang kini menjalani hidup dalam keterbatasan dan tak lagi bisa bekerja seperti orang pada umumnya. Dalam pandangan Zanzabella juga menilai hilangnya penglihatan Agus membawa dampak besar pada kehidupannya dan justru kondisi ini menjadi alasan kuat mengapa Agus layak menerima donasi yang telah terkumpul. Dengan donasi tersebut bukan hanya bantuan medis, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi Agus untuk melanjutkan hari-harinya ke depan. Karena dengan hilangnya penglihatan, tentu berdampak Agus tidak lagi bisa bekerja, mencari nafkah seperti sebelumnya, sehingga donasi ini sangat berarti sebagai bentuk dukungan dari masyarakat dalam melewati masa sulit. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang tidak cacat menghina orang yang cacat? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai. Ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Ya, menarik memang. Zanzabella juga menyoroti dinamika antara Agus dan Novi, yang dalam pernyataannya ia mengungkapkan kecurigaannya bahwa Novi mungkin merasa iri terhadap Agus, terutama karena donasi yang berhasil dikumpulkannya. Dirasa cukup besar untuk Agus dan mendapatkan perhatian luas dari publik. Zanzabella menyebut bahwa rasa iri ini kemungkinan mempengaruhi tindakan Novi dalam penggalangan dana tersebut, sehingga akhirnya ia terlihat seolah lebih menonjolkan peran pribadinya daripada kebutuhan utama Agus. Nih dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit, supaya jelas kemana uangnya selama ini. Terlihat dari gaya hidup aslinya, dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela, ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Novi ini iri karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas, ya. Nanti gue jelaskan lagi kenapa gue harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Sementara itu, di tengah kritik dan perdebatan yang meluas, pandangan Tengku Zanzabella memberi perspektif yang menarik, tentu juga seakan membuat publik terhenyak. Apalagi ia juga sempat menyoroti perihal mengenai masa lalu Novi Pratiwi. Diceritakan Zanzabella mengangkat kembali sebuah kejadian di tahun 2023. Menurutnya sempat ada permasalahan yang melibatkan Novi dan yayasan sosial yang ia dirikan, berurusan dengan dinas sosial dan pihak kepolisian. Alasan dibalik tindakan ini menurut Zanzabella adalah karena yayasan tersebut ternyata tidak memiliki legalitas resmi terkait kegiatan penggalangan dana dan adopsi anak-anak yang dilahirkan dari ibu dengan gangguan jiwa ODGJ. Menurutnya pula, kejadian ini menggambarkan bahwa yayasan milik Novi beroperasi di luar ketentuan hukum yang seharusnya berlaku, hingga memunculkan kecurigaan terkait penggunaan dana tersebut, seperti juga selalu disinggung pengacara Agus Farhad Abbas. Lantas benarkah Zanzabella juga menilai keputusan Novi untuk meninggalkan profesinya sebagai pramugari dan beralih menjadi konten kreator cukup janggal? Benarkah pula menurutnya keputusan Novi terjun bebas tidak serta-merta menggambarkan ketulusan hati Novi dalam membantu orang lain? Dan benarkah pula dari ceritanya terkait kejadian yang dialami Novi dan yayasannya seolah juga menegaskan hal yang selama ini diminta Farhad Abbas, kuasa hukum Agus, yaitu meminta yayasan Novi untuk diaudit? Langkah ke depan. Ya audit Novi. Berarti abang juga udah siap data-data yang ada ya untuk mengaudit itu? Siap ya. Oke. Pesannya apa nih bang buat Novi? Pesannya udahlah, pokoknya siap-siap aja. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Jadi usut punya usut ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana,
donasi dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Sementara itu, sebelumnya juga santer permasalahan ini menarik simpati sejumlah praktisi hukum. Lantas, apa kata Nicholas Kili-Kili mengenai kehebohan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Nicholas Kili-Kili, seorang praktisi hukum ternama yang juga dikenal dalam kiprahnya membebaskan Peggy Setiawan dalam kasus penghilangan nyawa Vina Cirebon, memberikan pandangannya terkait konflik donasi antara Agus Salim dan Novi Pratiwi yang kini menjadi sorotan publik. Menurut Kili-Kili, uang donasi yang telah masuk ke rekening Agus jika dikaji menurut aspek hukum sepenuhnya menjadi hak dan milik Agus. Ia pun berpendapat bahwa situasi ini lebih merupakan masalah kesalahpahaman atau miskomunikasi antara kedua pihak. Novi merasa perlu menjaga reputasi yayasan yang ia dirikan, sementara Agus berhak penuh atas dana tersebut untuk kebutuhan medis dan kehidupannya yang terdampak oleh kejadian tersebut. Kalau saya melihat secara hukum, ya, ini saya melihat secara normatif. Saya nggak memihak ke Novi, juga tidak memihak ke Agus. Tetapi secara hukum, uang yang sudah diberikan kepada Agus itu tidak bisa ditarik kembali. Apalagi via transfer, melalui transfer sudah masuk ke rekening dia, sudah diberikan, mau ditarik lagi nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi haknya si Agus. Kecuali ada satu perjanjian ketika Novi mau mentransfer uang atau memberikan donasi itu, ada satu perjanjian yang dibuat. Gus, saya kasih uang ini untuk berobat mata kamu ya. Kalau seandainya kamu pergunakan ini bukan untuk berobat mata kamu dan kamu salah menggunakan uang ini, kamu malah pakai beli emas, beli tanah, beli rumah, bagi-bagi uang ini ke orang lain, maka saya minta maaf, uang ini saya harus tarik kembali. Nah, karena mungkin Novi kan dia menjaga juga nama baik dia ya. Karena dia yang meminta uang ini. Makanya dia ingin supaya jangan sampai nama yayasan dia jelek. Kan seperti itu. Tetapi kalau bicara soal undang-undang, uang yang sudah dikasih ke Agus itu nggak bisa ditarik lagi karena nggak ada perjanjian yang barusan saya ngomong. Harusnya ada pembicaraan di depan. Dan hukum itu harus jelas. Hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Jadi harus ada hitam di atas putihnya. Harus ada perjanjiannya. Sehingga ketika misalnya sudah ada perjanjian terus Agus melanggar perjanjian itu, Novi berhak untuk tarik kembali uang itu. Nah, ini ada dua sisi pandangan yang berbeda ini. Di sisi lain, Agus merasa bahwa nama baik saya dicemarkan nih. Nah, makanya dia lapor tentang pencemaran. Kan gitu. Di sisi lain, Novi juga menjaga image-nya dia sebagai seorang YouTuber yang sudah punya nama
kemudian dia melihat bahwa kok seakan-akan gue ini dikerjain nih. Gue udah minta bantuan ke donasi-donasi untuk membantu si Agus, malah si Agus menyalahgunakan uang ini. Tapi kalau dari sisi undang-undangnya, uang ini mau dikembalikan itu udah nggak bisa, karena sudah jadi haknya si Agus. Apapun itu caranya. Kili-Kili juga menanggapi kabar yang beredar terkait Farhad Abbas yang kini menjadi kuasa hukum Agus Salim dan dituding melakukan pansos atau panjat sosial. Tudingan itu mencuat dari beberapa masyarakat dan tokoh publik John LBF yang merasa bahwa Farhad terlalu menonjolkan diri dalam menangani kasus Agus. Menurut Kili-Kili, tuduhan pansos tersebut tidak tepat. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang advokat, Farhad memiliki kewajiban moral dan profesional untuk membela siapapun, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi kliennya. Kili-Kili menyebut bahwa membela pihak yang membutuhkan, baik kaya maupun miskin, adalah amanat dan sumpah seorang advokat, yang jika seorang pengacara mengabaikan kewajiban ini, mereka melanggar kode etik profesi dan sumpah jabatan. Sementara itu, Farhad Abbas yang mendengar tudingan pansos tersebut merespon dengan kemarahan seperti berikut ini. Yang tukang pansus itu adalah John ya, supaya kalian tahu. Kalau dia manusia normal ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Ya, udahlah, kalau itu nggak usah cari gara-gara sama orang buta. Farhad Abbas itu dia seorang advokat. Jadi seorang advokat dia kerja profesional. Siapapun yang minta bantu dia pasti wajib hukumnya untuk dia membela dengan tidak memilih-milih. Klien itu dia kaya maupun miskin, klien itu. Jadi kalau mau bilang pansos saya kira kurang tepat. Bahasa itu dilontarkan kepada Farhad Abbas. Jadi kalau gitu, apa fungsi advokat? Dia bisa melanggar sumpahnya dia. Kan siapapun yang minta bantuan dia kan dia wajib membela. Jadi nggak benar juga kalau bilang pengacara pansus. Berarti kalau kita semua lawyer-lawyer yang bela-bela orang, nanti dibilang pansus juga semua. Jadi ya saya bukan bela Farhad Abbas ya. Tetapi dia seorang advokat ya, kerjanya untuk membela orang. Kalau ada yang datang minta bantuan hukum, dia harus berikan. Setali tiga uang dengan Nicholas Kili-Kili, permasalahan yang terbilang baru di tanah air juga menarik beberapa pakar hukum tanah air untuk angkat bicara. Seperti apa kata Sunan Kalijaga mengomentari hal ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Melibatkan sejumlah pasang mata, menarik memang permasalahan yang melibatkan Novi dan Agus ini seolah memunculkan sebuah perspektif yang sangat menarik. Sunan Kalijaga sebagai pakar dan praktisi hukum menilai kasus ini sebaiknya dilihat dengan hati yang jernih. Dan dipertimbangkan kembali apakah benar-benar perlu diselesaikan melalui jalur hukum, atau justru bisa diredam dengan jalan damai dan musyawarah, seperti nilai-nilai yang selalu ia anjurkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sunan Kalijaga juga menegaskan bahwa pertemuan antara Novi dan Agus dengan niat baik adalah hal yang sangat diperlukan. Keduanya seharusnya berbicara dari hati ke hati, saling menjelaskan situasi masing-masing, dan berusaha memahami posisi satu sama lain, sehingga kedua belah pihak dapat mengingat kembali niat awal mereka. Novi dengan keinginannya untuk membantu sesama, dan Agus yang memang berada dalam situasi sulit yang memerlukan uluran tangan. Seharusnya hal seperti ini karena berawal dari niat baik, segala sesuatunya bisa dibicarakan bersama ya dengan baik-baik. Gitu loh. Agus juga harus tahu
harus menyadari, harus berterima kasih bahwa ada niat baik dari Novi sehingga terkumpullah dana untuk yang semestinya digunakan untuk berobatnya Agus. Namun demikian, saya juga mendapatkan informasi dan kalau memang ini benar, saya sangat menyayangkan kalau Agus sampai membuat laporan terhadap Novi sebagai terlapor dengan dugaan kasus pencemaran nama baik. Ini sangat saya sayangkan. Artinya seperti saya katakan sebelumnya, alangkah lebih baiknya ya miskomunikasi ini semua duduk bersama ya, bicara secara kekeluargaan, masing-masing memberikan penjelasannya. Saya rasa nggak perlu sampai masuk ke ranah hukum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.